Pernah gak sih kalian tuh ngerasakan kondisi hidup kamu tiba-tiba seakan diuji dengan masalah atau bahkan kamu dipaksa masuk ke roller coaster kehidupan yang gak ada habisnya. Jalan terus, ups and downs, naik turun terus. Yang seakan semesta, Tuhan, apapun agama dan percayaan kamu mendadak memaksa kamu untuk mendewasa. Kalau iya, selamat datang di fase Saturn Return. Ini tuh akan terasa seperti dalam hidup kamu mengalami momentum selebrasi ulang tahun si planet Saturnus berputar, entah sekali akhirnya, 2 kali kalau kamu lagi Saturn Return yang kedua, atau 3 kali kalau kamu lagi masuki fase Saturn Return yang ketiga. Dan pesta ini tuh bukan pesta yang sembarangan. Mungkin akan kerasa kayak survival game ya, kayak The Hunger Games gitu. Tapi transit Saturn Return itu akan mengubahkan hidup kamu 180 derajat. Segitu berubahnya. Nah, kita bahas yuk. Apa yang mungkin akan terjadi dalam hidup kalian, terutama teman-teman yang punya Saturn di first house ketika kamu mengalami Saturn Return kamu, entah yang pertama, kedua, atau ketiga. Tapi ini tuh akan mengubah segala hal, like literally segala hal. Karena first house itu erat kaitannya dengan identity atau identitas. Jadi, apa sebetulnya Saturn Return itu? Bayangkan gini, Saturnus itu adalah planet yang mendisiplinkan. Dan Saturnus itu adalah planet yang kayak bapak-bapak atau guru galak ya di alam semesta di tata surya, yang memang kerjaannya tuh suka kasih kita PR atau homework, PR tentang kehidupan, yang suka bikin jadwal atau schedule ketat. Dan fungsi atau peran Saturn dalam hidup kita itu mau agar kita belajar kedisiplinan dan belajar bertanggung jawab. Setiap 27-30 tahun sekali, Saturnus akan berbalik ya, akan berada di titik balik ketika sama seperti posisi yang ada ketika kita lahir. Lucunya adalah tiba-tiba pas banget aku lagi ngerekam gini terus alarmku bunyi. And this feels like alarm dari Saturn reminder gitu. Udah selesai belum kontennya? Nah, Saturn itu adalah wake up call ya. Wake up call yang akan dialami dan dijalani kita semua ketika si guru atau bapak atau profesor Saturn Daddy yang galak ini mau cek, oke, waktunya evaluasi. Kamu selama ini sudah menjalani hidup dengan disiplin, hidup kamu tuh sesuai rencana, atau kamu masih ngawang aja, masih ngelantur aja, masih asal-asalan hidupnya. Nah, seperti aku bilang tadi, biasanya Saturn Return pertama itu terjadi ketika seorang berumur antara 27 tahun sampai 30 tahun. Lalu yang kedua, aku tuh sambil nyontek ke note yang udah aku buat di laptop, supaya gak salah ngomong daripada Daddy Saturn marah lagi. Yang kedua, Saturn Return yang kedua itu biasanya terjadi ketika kita berumur 57 sampai 60 tahun. Dan momen ini tuh akan terasa seperti ujian sebetulnya. Ujian akhir, ujian nasional, ujian kehidupan. Semua yang mungkin terasa gak stabil, dan bisa saja kamu ngerasa kayak hidup kamu tuh mendadak ada ketidakstabilan. Entah itu dalam konteks karir, cinta, hubungan, atau identitas diri. Saturn tuh gak peduli, Saturn gak akan peduli. Kamu selama ini tipikal orang yang mungkin banyak drama, atau chill, atau tenang aja kalau lagi menghadapi masalah. Saturn just wants you to grow up. Saturn cuma pengen kamu mendewasa. Nah, seperti aku bilang tadi, kalau kamu punya Saturn di first house, ketika kamu lagi mengalami fase Saturn Return, yang pertama, kedua, atau ketiga, itu efeknya akan berasa kayak very personal, super personal, karena first house itu ada kaitan dengan identitas, penampilan, bagaimana cara kamu membawa diri dan hadir ke dunia. Jadi selama Saturn Return, kamu akan ngerasa kayak segala hal tentang hidup kamu tuh dibongkar ulang, dipaksa untuk dibongkar ulang. Seakan kayak semesta tuh maksa kamu buat revisi. New body, new mindset, new you. Dan biasanya mungkin sangat mungkin ya, biasanya tuh Saturn akan memaksa kamu dalam fase periode Saturn Return kamu untuk berpikir, gimana cara agar aku bisa menjadi versi diriku yang terbaik ya? Gimana cara agar aku bisa menjadi diri yang lebih otentik? Walaupun mungkin prosesnya gak bakalan lempeng atau mulus. Bayangkan kamu tuh dalam fase periode Saturn Return kamu
akan jadi ulat yang harus masuk ke pompong dulu sebelum kamu jadi kupu-kupu. Mungkin Saturn akan menyadarkan kamu tentang, oh selama ini cara pandang kamu atau perspektif kamu tentang hidup tuh nggak nyaman. Bagaimana cara kamu melihat dunia? Bagaimana cara kamu dibentuk? Hasil pola asuh keluarga, hasil pola asuh orang tua, atau bahkan hasil lingkungan teman-teman kamu. Itu bikin kamu bukan jadi dirimu sendiri. Kamu selama ini mungkin kurang jujur sama diri sendiri. It's not gonna be easy. Aku yakin sih. Buat teman-teman yang punya Saturn di first house, pasca Saturn return kamu akan dipaksa semesta untuk belajar lebih jujur. Ambillah contoh kasus. Karena first house itu juga ada kaitan dengan appearance ya. Bayangkan kamu ngerasa selama ini, kamu pikir kamu nyaman dengan rambut pendek. Atau kamu pikir kamu nyaman dengan rambut panjang. Tapi ternyata Saturn return memaksa kamu untuk, aku gak suka deh penampilan ini. Atau, oh ternyata hasil pola asuh orang tuaku, hasil pola asuh keluargaku, itu tidak sesuai dengan panggilan jiwaku. Mungkin kamu akhirnya ngerasa atau dipaksa untuk sadar, banyak keputusan-keputusan dari masa lalu kamu yang itu tuh gak jujur, itu gak otentik. Tapi percaya deh, walaupun mungkin proses Saturn return yang pertama itu, atau bahkan yang kedua atau yang ketiga itu gak akan mudah, but you're gonna come out of that phase. Kamu akan keluar dari fase Saturn return kamu secara glow up, mature glow up, secara besar-besaran, mendewasa. Jadi lebih seksi, jadi lebih percaya diri, jadi lebih solid, jadi lebih tahu tentang arahan hidup kamu. Mungkin kamu juga jadi lebih sadar kalau misalnya di masa lalu tuh kamu bikin kesalahan-kesalahan yang ujungnya merugikan dirimu, terutama merugikan dirimu. Jadi kesimpulannya, percaya sama aku, Saturn return itu bukan kutukan. Saturn return jelas bukan kutukan. Tapi ini adalah wake up call, blessings in disguise. Panggilan dan penyadaran dari Tuhan, penyadaran dari semesta, supaya kamu bisa bertumbuh, supaya kamu bisa jadi lebih kuat. Dan supaya kamu bisa menjalani hidup kamu di masa depan tuh jadi lebih meaningful, jadi lebih bermakna. Dan jadi lebih fulfilling, jadi lebih memuaskan. Mungkin buat teman-teman yang di birth chartnya punya Saturn di Aries nih, dan itu di first house, sangat mungkin tahun depan, mulai dari 2025 sampai beberapa tahun ke depan, atau bahkan sekarang, teman-teman yang punya Pisces, Saturn di Pisces, dan kamu punya Saturn di first house, kamu lagi melewati fase Saturn return kamu nih. Kalau kalian punya Saturn di first house, yang pasti yang bisa aku bilang adalah enjoy the process, nikmati prosesnya, nikmati perjalanannya, nikmati fase atau proses transformasi besar-besaran ini, dan siap-siap buat jadi versi diri kamu yang jauh lebih baik lagi. Enjoy the process. Aku bisa bilang sebetulnya Saturn itu cuma bakalan galak sama orang-orang atau anak-anak yang gak mau belajar, yang bebal, yang kabur-kaburan. Tapi kalau kamu mau ibaratnya bekerja sama dengan Saturn, embracing the lessons, honoring the lessons, dan kamu tahu gimana cara untuk mendisiplinkan diri, memperbaiki diri, kamu tuh bakalan naik level besar-besaran. You're gonna, just like what I've told you earlier, you're gonna come out of this phase a whole lot stronger. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak lagi tentang Saturn return, atau kamu galau tentang birth chart kamu, komen, tanya di bawah ini, atau follow aku juga, subscribe ke YouTube, dan follow aku di akun sosial media lainnya, akun sosial media Delicious Precious lainnya, supaya kita juga bukan cuma bisa seru-seruan bareng di platform lain dan di sini, tapi kita bisa belajar bareng. Dan aku rasa kalian gak perlu takut sih. You're gonna be alright. That too shall pass. And you're gonna be a whole lot better version of you after your Saturn return. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.